Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun kondisi kita memang sementara harus bersabar di rumah masing-masing. Tetapi semangat iman harus terus menyala. Kita terus membangun hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Karena kita tahu bahwa satu saat kita akan datang kembali bersama dengan Bapa di surga dalam kemuliaan yang besar. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa surgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, urapi kami semua ya Tuhan pada renungan pada saat ini, agar kami semua boleh menikmati hadirat-Mu dan memperoleh kekuatan baru dari renungan kami pada hari ini. Segala kemuliaan, pujian, hormat kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, kita akan baca renungan kita pada hari ini di dalam kitab Daniel pada pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah saudara, ayat yang kita baca ini terjadi karena pada waktu itu Raja Darius mengeluarkan sebuah surat perintah yang sebenarnya itu adalah bujukan daripada wakil-wakil raja. Darius diberi pemerintahan pada umur 62 tahun, lalu dia berkenan mengangkat 120 wakil raja dan 3 petinggi negara yang akan memberikan pertanggungjawaban atas kerajaan itu supaya Raja Darius tidak dirugikan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ternyata Daniel ini seorang tawanan yang betul-betul menonjol dari semua mereka. Nah, oleh karena itu 120 wakil raja ini jadi iri kepada Daniel. Lalu mereka mencari jalan untuk supaya Daniel ini dicelakakan. Tetapi mereka mencari jalan kelemahan Daniel dalam pekerjaannya. Semua pekerjaan Daniel beres. Tidak bisa dipersalahkan. Ini yang memberi contoh kepada kita sebagai anak-anak Allah. Marilah kita bekerja dengan baik. Kalau Anda sebagai seorang karyawan, kerjakanlah tugas dengan baik. Kalau Anda seorang bos, juga berilah pengayoman dengan baik kepada seluruh karyawan. Agar supaya di dalamnya hadirat Tuhan bisa nyata. Kita melihat Daniel adalah seorang yang setia kepada Allah. Dia orang yang setia beribadah. Firman Allah berkata 3 kali sehari dia naik di atas loteng di rumahnya. Lalu dia berlutut dan berdoa serta memuji-muji Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya tidak tahu berapa kali sehari Bapak Ibu berdoa. Tetapi marilah dalam kesempatan yang baik ini, di mana semua kita harus kerjakan di rumah.
ambillah waktu untuk berdoa di rumah. Daniel berdoa di rumah. 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa serta memuji-muji Allah. Dan satu ketika karena 120 wakil raja ini tidak bisa menemukan kelemahan Daniel di dalam tugas pekerjaannya sebagai seorang petinggi negara. Maka mereka berpikir apa yang harus kita lakukan. Maka hal ibadah Daniel lah yang mereka pakai untuk menjerat Daniel. Lalu dibuatlah sebuah surat perintah agar supaya semua orang dalam 30 hari itu tidak boleh meminta satu apapun juga, baik kepada dewa, baik kepada seorang manusia yang siapapun, kecuali hanya meminta kepada raja. Tetapi Daniel ketika dia mendengar berita itu, dia pulang ke rumahnya, lalu dia berdoa 3 kali dalam sehari. Dan firman Allah berkata, maka para wakil-wakil raja bergegas-gegas. Mereka masuk rumah Daniel dan mereka dapati Daniel sedang berdoa. Kesetiaan kita berdoa ini harus betul-betul nyata. Saya ingin tekankan di sini, Bapak Ibu sekalian, kesetiaan kita berdoa harus terbukti. Walaupun begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi nanti. Satu saat, saudaraku, mungkin kita dilarang untuk tidak boleh lagi beribadah, tidak boleh lagi berdoa. Pemerintah pada saat ini masih sangat berkemurahan. Masih sangat baik karena kita diberi kesempatan. Walaupun itu di rumah, tapi kita masih diberi kesempatan untuk berdoa. Dan ini tidak lama. Hanya menunggu waktu untuk sampai virus corona ini selesai. Karena itu doa kita harus kita terus pertahankan. Kita ini menjadi latihan untuk kita berdoa di rumah masing-masing. Saya percaya Tuhan akan menilai kesetiaan Bapak Ibu sekalian. Sama seperti dia menilai kesetiaan Daniel berdoa. Dan ketika dia ditangkap oleh karena dia berdoa di rumahnya 3 kali sehari. Lalu mereka menghadap raja agar supaya keputusan raja tidak dirubah. Dan betul, raja tetap pada keputusannya. Daniel ditangkap. Dan Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Dalam ayat 17 berkata demikian. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam goa singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara, raja berkata kepada Daniel, engkau begitu setia beribadah kepada Allah. Engkau begitu setia kepada Tuhan. Apakah sanggup Tuhanmu melepaskan engkau? Nah, sekarang inilah waktunya. Raja berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara-saudara sekalian, tantangan itu datang. Apakah kita masih setia? Apakah kita masih tekun menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ataukah dengan tantangan itu lalu kita mundur, melarikan diri, cari selamat? Tapi Daniel tidak demikian. Saudara, dia tetap setia kepada Allah. Dan kita perhatikan, Daniel dilemparkan ke dalam goa singa. Lalu dibawa satu batu menutupi goa itu, agar Daniel tidak dikeluarkan dari goa singa.
Semalaman Daniel ada di dalam goa singa. Firman Allah berkata raja sangat sedih. Sampai-sampai raja berpuasa untuk Daniel. Bahkan dikatakan dia tidak tidur semalaman itu. Karena dia menyayangkan Daniel. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, pagi-pagi benar raja sudah pergi ke goa singa. Dan apa yang dia lakukan? Ayat 21 berkata, dan ketika ia sampai dekat goa itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia berkata Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya raja aku tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, betapa kagetnya tentu raja. Ketika semalaman dia tidak bisa tidur. Ketika semalaman dia tidak makan. Oleh karena dia menyayangkan Daniel. Tetapi saudaraku dia berpikir, Daniel sudah habis dicabik-cabik oleh singa-singa lapar itu. Tetapi waktu pagi-pagi hari dia pergi ke pinggir goa. Lalu dia memanggil nama Daniel. Tapi dia kaget. Walaupun tidak dituliskan di sini, tapi saya percaya bahwa Daniel ketika dia berkata, "Ya Raja," pasti Raja kaget. Ternyata Daniel masih hidup. Ternyata Daniel tidak apa-apa. Ketika dia berkata, "Ya Raja," ketika dia namanya dipanggil, dia berseru, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat yang mengatupkan mulut-mulut singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku." Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Marilah kita terus maju. Setia beribadah. Setia berdoa. Ya. Biarlah kedapatan kita tetap tekun. Seperti Daniel. Walaupun di tengah-tengah kesulitan. Tetapi dia tetap mengambil waktu untuk berdoa. Demikianlah keadaan kita sekarang ini. Saudara, jangan karena keadaan ini lalu saudara tawar hati. Jangan karena keadaan ini lalu saudara mengambil sikap untuk tidak lagi setia kepada Tuhan. Jangan karena kesempatan keadaan ini lalu Anda tidak lagi setia berdoa. Tetapi justru karena keadaan ini, mari kita tetap berdoa. Mari kita tetap memuji dan menyembah Allah. Saya sudah katakan bahwa pada akhirnya, saudara, hanya puji dan sembah kitalah yang akan sampai ke sorga. Karena di sorga, pekerjaan kita hanya memuji dan menyembah Allah. Di dalam roh dan kebenaran, di sini kita mulaikan. Di sinilah kita memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita perhatikan langkah-langkah hidup kita. Agar supaya kita didapati benar oleh Tuhan. Dan doa serta penyembahan kita berkenan kepada Allah. Maka kita akan lihat pembelaan Allah pasti nyata dalam kehidupan setiap pribadi. Akhirnya harapan saya, setiap keluarga, setiap pribadi, anggota jemaat gereja penyebaran Injil, bahkan semua yang mendengar firman Allah ini, marilah kita tingkatkan doa kita. Tingkatkan kesetiaan kita memuji dan menyembah Allah. Karena puji dan sembah akan kita bawa sampai ke sorga.
khotbah akan berhenti, hal-hal yang lain akan berhenti, tetapi puji dan sembah akan kita bawa sampai ke sorga. Dan kita lihat Daniel akhirnya ditarik dari goa singa. Dan orang-orang yang memasukkan Daniel di goa singa ditangkap, lalu raja perintahkan masukkan goa singa. Dan firman Allah berkata, semua mereka habis dimakan singa. Orang yang tetap setia kepada Tuhan pasti akan ditolong oleh Tuhan. Harapkanlah pertolongan dari Tuhan. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Saudara, percayalah bahwa pertolongan kita bukan datang dari manusia. Pertolongan kita datang dari Allah, pencipta alam semesta ini. Allah sanggup melakukan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia bisa menggerakkan siapapun orang yang bisa menolong kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu kami datang ya Bapa, seraya mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati dalam kehidupan sampai saat ini. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Penyebaran Injil Elusai, bahkan semua pendengar akan firman Allah ini. Biarlah kami semua tetap dalam perlindungan Allah, karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kami. Hanya Tuhanlah yang bisa membebaskan kami. Seperti Engkau menolong Daniel di dalam goa singa. Tidak ada harapan siapapun. Karena di dalam goa singa tidak ada siapa-siapa. Kecuali singa-singa yang akan mencabik-cabik Daniel. Tetapi Tuhan yang mengatupkan mulut-mulut singa itu. Sehingga Daniel tetap aman. Bapa Surgawi, demikian doa hamba-Mu dimanapun jemaat ini berada ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membesuk mereka satu persatu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong setiap umat-Mu. Hamba berdoa dan menyerahkan mereka semua di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Berkatilah mereka sekalian. Mulai dari rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah damai, sukacita, sejahtera lahir dalam keluarga rumah tangga masing-masing mereka. Demikian mata pencarian, usaha pekerjaan. Biarlah Engkau sertai, berkati ya Tuhan. Agar supaya mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka semua. Bapa, terima kasih bagi mereka yang ada dalam kesulitan hari-hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong biarlah mereka Tuhan angkat dari semua kesulitan-kesulitan hidupnya. Kalau itu ekonomi, berkatilah mereka. Kalau itu penyakit, sembuhkanlah mereka. Kalau itu masalah-masalah yang terus menghadang jalan hidup mereka, buka jalan keluarnya ya Tuhan. Agar supaya mereka semua bergirang di dalam Engkau. Walaupun situasi bangsa kami seperti ini, tetapi kami ada kesukaan besar karena sorga bersama dengan kami. Bapa, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami tetap menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau hanya sekedar usaha manusia tanpa campur tangan Tuhan, maka semua pun akan menjadi sia-sia. Tetapi Tuhan sertai pemimpin bangsa ini, sertai para medis, dokter, suster, para relawan dalam menangani kesehatan ini Tuhan. Demikian mereka yang menangani pemakaman, Tuhan hamba berdoa dan menyerahkannya ke dalam kuat kuasa-Mu. Lindungilah mereka semua. Bapa, terima kasih masyarakat bangsa kami Tuhan, untuk menunggu sampai virus corona ini berlalu dari bangsa ini. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran ya Tuhan, semua masyarakat bangsa ini, agar sabar menunggu sampai semua ini tuntas selesai. Sabar di rumah masing-masing, sabar untuk tidak terus berkumpul dalam kumpulan yang besar. Pikir sejiwa dalam menangani virus ini sampai betul tuntas. Bapa, terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya.
Lindungi dan bentengi seluruh jemaat gereja penyebaran Injil. Bentengi semua pendengar firman-Mu ini. Bentengi dengan kuasa darah-Mu. Sehingga virus ini tidak akan mampu menembusinya. Dan kami akan nyaman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu.